La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batul khamisata asyarata ta'zimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ay ya'rifa 'uluwa qadrihi wa yura'iyal adaba inda zikrihi wa sima'i ismihi wa hadisihi wa yusiras salata wassalama alaih. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badr, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, selepas kita melaksanakan kewajiban kita salat zuhur beserta berjamaah, kita lanjutkan pengajian kita, ta'lim kita yang mudah-mudahan menjadikan waktu terbaik untuk kita di siang hari ini. Dan di bulan yang penuh berkah yaitu bulan suci Ramadan, kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, ilmu yang manfaat, barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan ta'lim kita, yaitu pelajaran kita yang saya kutip dari kitab Syu'bul Iman, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas pada cabang iman yang nomor ke-15. Apa cabang iman nomor ke-15? Wa syu'batul khamisata asyarata ta'zimu qadri nabina Muhammadin. Yaitu cabang iman yang nomor ke-15 adalah mengagungkan derajat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan derajat Nabi adalah merupakan cabang iman dari 77 cabang yang akan kita bahas dalam kitab ini. Jadi salah satu keimanan kita yaitu kita diharuskan untuk dapat mengagungkan Nabi kita, meninggikan derajat beliau, karena derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan derajat yang paling tinggi daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bi ayyarifa ulu wa qadrih. Yaitu dengan cara kita mengenal, memahami akan ketinggian derajat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar kita kenal bahwa Nabi kita Nabi Muhammad yang Allah ciptakan dari bangsa manusia, yang punya sifat seperti manusia biasa, hanya sebatas itu. Tapi yang harus kita kenal lebih jauh daripada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melebihi dari apapun. Apa sebab? Agar tumbuh dalam hati kita rasa cinta dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang belum kenal tentang Nabi. Banyak orang yang belum paham siapa itu Nabi dan apa peran Nabi Muhammad Allah ciptakan ke alam dunia. Sehingga mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah sosok Nabi seperti manusia biasa. Padahal kita punya kewajiban bahwa kita memiliki Nabi Muhammad harus diagung-agungkan meskipun Nabi tidak butuh pengagungan kita. Perlu diingat bahwa mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah Nabi butuh untuk diagungkan. Apa sebabnya?
Sebab Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sudah agung, sudah mulia dari segi jasadnya dan fisiknya, sifatnya dan semua perangainya. Lalu kita tinggal mengikuti saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus paham siapa itu Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dari sosok jasadnya Nabi Muhammad, dari segi penciptaan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang memandang Nabi Muhammad, maka hatinya akan menjadi cinta dan merasa bahagia, tenang ketika memandang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perangai Nabi Muhammad, maka orang yang tadinya ingkar, orang yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad ketika mendengar bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbul di hatinya menjadi kecintaan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi kita ayyura'iyal adab, yaitu memelihara adab perilaku kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tapi ada adab perilaku yang harus kita lakukan. Kapan? Inda zikrihi wa sima'ih. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sima'i ismihi, dan mendengar sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada adab tata cara perilaku dalam menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sejarah mencatat kisah-kisah para ulama yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan yang terbaik dari hanya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, salah satu ulama besar, ahli sastra Arab, pengarang satu kitab Maulid yang bernama Syekh Bushairi, yang kita kenal dengan qasidahnya, di mana beliau diriwayatkan bahwa beliau telah mengalami sakit cacat lumpuh yang sudah begitu lama akibat stroke yang parah. Kemudian dalam sakitnya, dalam stroke-nya yang tak pernah kunjung sembuhnya, maka Al-Imam Bushairi mengubah syairnya untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam syairnya, di mana kita kenal dengan qasidah yang bernama dengan qasidah Burdah, yang diawali dengan kalimat atau gubahan syairnya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibikal khairi khalqi kullihimi amin tazakurri jiranim bizi salami mazanta dam anjara min maqlatin bidami. Ditulis syair-syair untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika pada satu syairan dia tidak dapat melanjutkan syairan tersebut. Dalam satu bait, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatuhu qaumun niyamun nasallu anhu bil hulumi. Kemudian ketika dia menuliskan syair pamablagul ilmi fihi annahu bashar, sampai di situ dia tidak dapat meneruskan gubahan syair-syairnya, belum mendapatkan ilham pujian apa yang pantas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang artinya puncak pengetahuan tentang Rasulullah. Pamablagul ilmi fihi annahu bashar, adalah sesungguhnya beliau adalah seorang manusia. Kata-kata Imam Bushairi tertahan sampai di situ, sehingga akhirnya suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan syair burdahnya yang dimulai dari Amin Tazakurizi sampai kalimat pamablagul ilmi bi annahu bashar. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar syair-syair yang diungkapkan oleh Imam Bushairi, Nabi SAW melanjutkan syair tersebut dengan lantunan wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sesungguhnya beliau adalah manusia dan sesungguhnya beliau sebaik-baik makhluk Allah semua tanpa terkecuali. Syair yang ditulis oleh Imam Bushairi dilanjutkan oleh Rasulullah dalam mimpinya dan diselesaikan oleh Imam Bushairi. Lalu apa yang terjadi oleh Imam Bushairi ketika beliau dengan sakit stroke parahnya, lumpuh total, ketika bermimpi berjumpa dengan Rasulullah membacakan syair tersebut, maka Rasulullah berkata kepada Imam Bushairi, aku senang, aku kangen dan aku bangga dengan syair-syairmu wahai Bushairi. Maka seketika itu Imam Bushairi diberikan sebuah burdah. Apa itu burdah? Jubah yang dipakaikan kepada Imam Bushairi. Terbangun dari tidurnya, Imam Bushairi sembuh total dari penyakitnya. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini salah satu contoh manfaat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Imam Bushairi yang sakit stroke lumpuh sebegitu lamanya bisa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena satu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gubahkan dalam syairnya, dia karang satu kitab yang disebut dengan kitab Burdah, artinya jubah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab memuji kepada Rasulullah. Ada maulid diba, ada maulid berjanji, ada maulid simtudrar, ada maulid surafal anam yang kesemua isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk ungkapan rasa cinta dan kebanggaan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Selaku umat Nabi Muhammad SAW, apa peran kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad? Sedangkan mengagungkan Nabi Muhammad adalah merupakan cabang iman daripada cabang iman yang 77. Lalu bagaimana peran kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad? Minimal ayyurayal adab, kita jaga, pelihara adab kita ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita sebut pangkatnya Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kita menyebut nama Nabi Muhammad tanpa pangkatnya. Karena Nabi Muhammad itu beda dengan seluruh makhluk yang ada. Nabi Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi dan juga para rasul. Nabi Muhammad adalah sayyidil dunia wal akhirah, penghulunya dunia dan juga akhirat. Nabi Muhammad adalah pengantinnya dunia dan akhirat. Nabi Muhammad adalah nabi yang diagungkan oleh Allah. Nabi Muhammad adalah segala-galanya sebagai alasan diciptakannya dunia dan serta isinya karena diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah kita menyanjung Nabi Muhammad dengan sebutan sanjungan yang begitu hebatnya melebihi pemimpin manapun atau atasan kita. Kalau atasan kita saja kita sanggup memanggil dengan nama Pak, Tuan, Bos, Komandan dan lain-lain sebagainya tanpa menyebut namanya, apalagi menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka iringilah dengan sebutan pangkat Nabi, minimal Sayyiduna Muhammad. Begitupun adab ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad.
Jangan sampai telinga kita ini seperti tertutup oleh timah panas. Tidak mendengar sedikit pun nama sebutan Nabi Muhammad, tidak sampai ke hati kita, maka tidak timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga keluh lidah kita untuk mengucapkan kalimah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Nabi, sepelit-pelitnya manusia adalah di mana didengarkan disebutkan namaku, tapi dia tidak membacakan salawat kepadaku, maka dia adalah orang yang paling pelit di dunia ini. Ini adalah adab kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika kita membaca atau mendengar hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi seperti halnya kita sering dengar ketika kita setelah sholat asar berjamaah di masjid ini, kita sering lazim mendengarkan pembacaan hadis Nabi Muhammad. Apa adab kita? Maka dengarkanlah dengan seksama, dengarkanlah baik-baik dan niatkan dalam hati kita untuk dapat mengamalkan hadis yang disampaikan oleh orang yang membacanya. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu apa selain itu untuk mengagungkan Nabi Muhammad? Wa yuksiru salata wa salama, adalah membanyakkan membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan lidah kita untuk bersolawat kepada Nabi. Tak perlu malu, tak perlu sungkan. Meskipun suara kita mungkin tidak sebagus para qari dan qari'ah, para pelantun-pelantun solawat, tapi kita berharap mudah-mudahan ucapan solawat kita menjadi doa untuk kita menyampaikan solawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibikal khairi khalqi kullihimi. Apapun selawatnya yang kita bisa hafal dan yang bisa menyentuh hati kita ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sanggup, kalau kita bisa, kalau kita mampu bahkan berusaha untuk bisa menyanyi, berkaraoke, melantunkan lagu-lagu kesukaan kita, maka di mana cinta kita untuk berselawat kepada Nabi saja tidak sanggup. Seolah-olah kita tidak suka berselawat pada Nabi. Padahal ada satu kisah orang yang bela mati-matian untuk berselawat kepada Nabi, sampai ada yang membencinya. Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan buat orang tersebut. Siapa dia? Dialah Syekh Ahmad Parasdak. Sebagai penutup kisah ini, Syekh Ahmad Parasdak adalah orang yang terkenal sebagai orang yang suka melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman dinasti Bani Umayyah. Ketika beliau sedang berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji, beliau melantunkan salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pujian dan lantunan salawat sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu ada seseorang yang hendak menyakiti beliau, tapi berpura-pura untuk mengajak beliau mengundang makan di rumahnya. Wahai Tuan, apakah engkau suka berselawat kepada Nabi? Betul. Sudikah Tuan ikut ke rumah saya untuk saya undang makan? Karena Syekh Parasdak tidak pernah berburuk sangka dengan orang lain, maka dia ikut kepada orang tersebut. Sampai di suatu ketika tempat, di tengah padang pasir yang gersang, ada satu rumah yang kosong. Dia masuk ke situ berdua dengan orang tersebut. Ketika masuk ke dalam rumahnya, dia didudukkan di atas meja. Di bangkunya ada satu buah meja. Kemudian bukan makanan yang dikeluarkan oleh tuan rumah tersebut, tapi seutas tali yang kemudian Syekh Parasdak diikat di bangku dekat meja tersebut. Kemudian Syekh Parasdak dipukul dan dikeluarkan lidahnya. Wahai Parasdak, sesungguhnya aku benci dengan ungkapan selawatmu kepada Nabi Muhammad. Aku tidak suka kau berselawat karena aku benci dengan selawat. Orang benci dengan selawat. Lalu apa yang terjadi?
seketika lidah Separostat ditarik keluar orang-orang tersebut. Kemudian dipotonglah lidah tersebut sehingga terputuslah lidah Separostat. Menangis Separostat, merasa sakit perihnya lidahnya yang terpotong. Kemudian dilepaskan dan dia lari kembali menuju makam Nabi Muhammad SAW sambil menangis terseduh-seduh, mengungkapkan dengan lantunan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun lidahnya begitu sakitnya, tapi selawat tersebut diungkapkan sampai akhirnya Separostat terpingsan. Dalam pingsannya dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengungkapkan kepada Separostat bahwa aku suka, aku senang dengan lantunan selawatmu dan pujianmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan padaku untuk menyembuhkan lukamu. Mana potongan lidahmu wahai Parostat? Diberikan potongan lidahnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menyambungkan lidah Separostat. Maka ketika dia bangun, lidahnya sudah kembali tersambung. Maka Separostat melanjutkan selawatnya, selalu mengungkapkan berlantunan selawat di makam Nabi Muhammad SAW sehingga terkenal Separostat pelantun selawat. Dan dia ceritakan kisahnya ketika lidahnya terpotong kemudian tersambung kembali karena Rasulullah SAW cinta kepadanya. Namun satu ketika datang lagi satu orang laki-laki yang mengajak dia mengundang makan. Separostat teringat dengan cerita masa lalu yang pernah dipotong, tapi dia tetap tidak bersuuzon. Dia ikutin orang tersebut. Ternyata orang tersebut balik ke rumah yang sama. Separostat pun merasa curiga. Apakah ini orang yang dulu pernah memotong lidahku? Ketika masuk ke rumah tersebut, Separostat melihat di dalam rumah tersebut ada seekor kera yang besar yang sedang ngamuk. Separostat bertanya, siapa gerangan itu wahai Tuan? Tuan, ketahuilah saya adalah anak dari orang yang memotong lidah Tuan. Tapi saya telah sadar bahwa orang tua saya adalah bersalah memotong lidah Tuhan karena benci dengan selawat kepada Nabi. Maka sekarang ayah saya telah menjadi monyet karena terkutuk mencaci maki Nabi Muhammad. Maka tolong maafkan ayah saya wahai Tuhan. Maka Separostat memaafkan dosa daripada orang tersebut yang telah menjadi monyet. Orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Cabang iman yang ke-15 ini mudah-mudahan menjadi momentum buat kita untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan perintah Allah, di antaranya kita diwajibkan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengetahui bagaimana derajat beliau begitu mulia di hadapan Allah. Dan dengan kita menjaga adab kita, bagaimana cara kita menyebut nama Nabi Muhammad. Dan bagaimana cara kita ketika mendengar disebut nama Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara kita mengungkapkan cinta kita dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita dalam ibadah dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم رب انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. توسلنا بتعلمين أن ترزقنا واسعا وأن ترزقنا الآمنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلا توفيق والهداية wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.